sukunya hanya Arab. Nggak bisa damai sampai sekarang, saling mencurigai. Kuwait curiga sama Iran, Qatar curiga sama Dubai, padahal mereka satu bangsa Pak, Arab. Kita di Pontianak ada Dayak, ada Cina, ada Melayu, ada Bugis, ada Makassar, ada Mandar, ada Padang. Alhamdulillah kita rukun. Ini yang saya istilahkan, Indonesia ini nikmat aman. Aman Pak. Dengan aman ini kita bisa dagang. Dengan aman ini kita bisa taraweh. Dengan aman ini kita bisa berkeluarga cari nafkah. Kalau sudah tidak aman, biar banyak duitmu, nggak bisa lagi Pak. Maka kita jaga keamanan ini. Kita berterima kasih karena ada namanya Sakura. Apa itu? Safari Kantipmas Ustadz di bulan Ramadan. Jago ini polisi ini, jago Pak. Alhamdulillah, kita dengan polisi ini kan seperti lagu benci tapi rindu. Kau benci polisi seperti rumah tangga Pak Jenderal. Ada kan rumah tangga itu bertengkar aja, suami istri bertengkar, hamil lagi. Nah, beginilah kita sama polisi. Selalu kau musuhi polisi, tapi ketika motormu dicuri, siapa kau cari? Polisi. Tanahmu diserobot, siapa kau cari? Polisi. Anakmu diperkosa, selingkuh suamimu, kau pasang baleho? Polisi. Istrimu hilang, siapa kau cari? Jangan kau cari polisi, cari istrimu lah. Iya toh? Polisi. Pun kalau ada polisi, kau melanggar, kau tidak lihat ini, saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat? Bapak sembunyi di tikungan. Ah, kau melanggar. Mana SIM-mu? Ini. Mana STNK? Ini. Lengkap. Saya tilang kau. Kenapa Bapak tilang? Lengkap. Ah, kau pembohong. Maksudnya apa? Itu motormu Honda, jaketmu Yamaha. Itu polisi pelen India. Kalau polisi Indonesia mengayomi, melindungi, melayani masyarakat. Pak, ada polisi jahat? Ada. Jangankan polisi, Ustadz juga ada jahat. Iya toh? Ada Pak, makanya disebut oknum. Semua profesi ada jahat, tapi yang pasti tidak ada satu kantor mengajarkan stafnya jadi orang jahat. Kenapa ada yang jahat? Itulah setan berhasil mengalahkan. Maka dia harus datang ke masjid, dengar ceramah. Kalau dewan masjid bikin pengajian, tidak spesial. Kenapa? Memang kerjanya. Majelis ulama bikin tabligh akbar, tidak spesial. Kenapa? Memang tugasnya. Dewan masjid di sini, masjid ini bikin tabligh akbar begini, tidak istimewa. Memang kerjanya. Tapi kalau polisi bikin tabligh akbar, itu baru luar biasa. Tenang Pak Kapolres, urusan saya. Karena kalau Bapak yang bicara tidak dipercaya Pak. Iya. Kita ini seperti polisi, benci tapi rindu. Maka inilah penting dijaga ini persautuan. Pernah Nabi tanya, atadruna manil muflis? Tahu enggak kamu yang bangkrut nanti di akhirat? Tahu bangkrut? Tahu bangkrut? Pilot. Tahu pilot? Bangkrut. Tahu bangkrut? Pilot. Tahu pilot? Sudah sampai subuh tidak bisa. Bangkrut. Atadruna manil muflis? Tahu enggak kamu yang bangkrut nanti di akhirat? Kata sahabat, yang tidak puasa ya Rasul. Oh, dia puasa. Yang tidak sholat ya Rasul, dia sholat. Yang tidak bayar zakat ya Rasul, dia bayar zakat. Mungkin yang tidak haji padahal mampu, dia haji, bahkan pergi umroh tiap tahun. Kalau begitu, siapa yang bangkrut ya Rasul? Jarusu wa khati'ur rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan tali persaudaraan. Sahabat heran, ya Rasulullah, bagaimana dia bangkrut? Dia sholat, dia puasa, dia haji, dia zakat, kok bisa bangkrut? Kata Nabi, betul hablu minallahnya baik, tapi hablu minan nasnya rusak.
Satu kompleks tidak ada yang senang. Hitam jidatnya berjamaah di masjid, tapi sebelah kanan rumahnya bertengkar gara-gara binatang ternaknya. Depan rumahnya bertengkar gara-gara parkirnya. Sebelah kirinya bertengkar gara-gara gotnya. Belakang rumahnya bertengkar gara-gara itulah. Semua orang diajak bertengkar, padahal dia rajin berjamaah. Ini orang bangkrut. Nanti dia setor pahalanya. Ya Allah, ini solatku. Datang tetangganya, tunggu dulu. Saya pernah sama-sama caleg di Pontianak. Dia fitnah saya. Katanya hasil korupsi itu mobil saya. Gara-gara fitnahnya dia sebar di medsos. Saya kalah padahal saya sudah jual sawah. Allah berfirman, ya sudah, ambil solatnya itu 20 tahun. Ambil solatnya Pak. Sudah habis itu, solat. Ya Allah, ini puasaku. Datang lagi tetangganya, tunggu dulu. Saya pernah sama-sama di kantor wali kota. Dia fitnah saya. Katanya mobilku hasil korupsi. Dari kepala dinas, saya non job menjadi staf ahli. Ahli yang tidak ada stafnya. Saya minta keadilan. Allah berfirman, kalau begitu ambil puasanya. Habis sholat 20 tahun. Habis puasa 20 tahun. Ya Allah, ini zakatku. Datang lagi tetangganya, tunggu dulu. Saya pernah bertetangga di Pontianak. Dia serobot tanahku. Saya mau lapor teman sama polisi. Gara-gara dia serobot tanah saya diambil got saya 1 meter. Setiap banjir pasti rumahku kebanjiran. Gara-gara gotku diambil. 20 tahun saya menderita kebanjiran. Ini pelakunya. Allah berfirman, ya sudah, ambil zakatnya. Habis hajinya masih ada yang datang. Saya juga pernah difitnah. Katanya anakku yang lurus rambutnya bukan anaknya suamiku, karena suamiku keriting rambutnya. Dia tidak tahu anaknya lurus rambutnya karena sudah direbonding. Gara-gara fitnahnya saya tinggalkan kampung, saya tinggalkan tanah kelahiranku gara-gara dia. Kata yang banyak tadi amalnya, Tuhan, bagaimana lagi ini Tuhan? Sudah habis amalku. Allah berfirman, tidak ada kejahatan yang tidak ada balasannya. Supaya adil, ambil dosanya orang yang pernah kau sakiti. Itulah yang bangkrut. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sia-sia Bapak rajin berjamaah kalau suka bermusuhan. Itu berjamaah Pak. Kenapa jamaah hampir diwajibkan? Hampir diwajibkan berjamaah Pak. Kenapa? Karena perjamaah itu nilai kehidupan hablum minan nas. Maksudnya apa Ustaz? Coba lihat. Orang kalau berjamaah sunnah, kata Nabi, kalau kau pergi berjamaah pakai sikat gigi. Apalagi kalau subuh. Untuk apa sikat gigi Ustaz? Apakah sikat gigi sampai kepada Allah? Tidak. Apa pesannya? Jangan sampai bau mulutmu ganggu ini sampingmu. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang Pak sholat kayak di telinga kita itu. Tidak boleh itu bacaanmu mengganggu samping. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kau tidak sikat gigi, tadi malam kau makan pete. Kau siksa orang. Apalagi kata Nabi, kalau kau pergi sholat berjamaah pakai parfum. Apakah parfum sampai kepada Allah? Tidak. Artinya apa? Jangan sampai bau ketekmu mengganggu orang sampingmu. Itu kerukunan. Ada lagi yang ganggu kita kalau jamaah. Kaki. Bapak pernah dapat? Saya pernah dapat Pak. Saya kasih pindah kakiku, dikasih pindah lagi. Saya kasih pindah, dikasih pindah lagi. Sekali saya tidak bisa goyang, dia masih bisa. Selesai salat dia bilang, Ustaz, kenapa injak kaki? Hah, kok ganggu saya? Saya baca Al-Fatihah, kaki kita main di bawah. Saya tanya, kenapa kasih rapat ini? Dia bilang, supaya sap rapat Ustaz. Dek, kalau kamu mau rapat sapmu, bukan ini yang kau kasih rapat, tapi ini. Kalau ini rapat, pasti sap rapat. Kenapa? Tidak ada orang begini Pak. Tapi kalau ini rapat jari-jarimu, tapi sapmu longgar. Rukulah kau. Iya, itu semua mengajarkan persatuan. Persatuan Pak. Coba lihat lagi.
Nabi pernah naik mimbar. Waktu itu tanggal 1 Syawal, khutbah Idul Fitri. Nabi naik, amin, amin, amin. Selesai sholat, sahabat tanya, ya Rasulullah, tiba-tiba mengucapkan amin, ada apa? Nabi menjawab, tadi malaikat Jibril berbisik kepadaku, berdoa kepada Allah, ya Allah, janganlah engkau terima amal ibadah Ramadannya muslim yang tidak mau memaafkan sesamanya muslim. Lalu Nabi menjawab, ya Allah kabulkan. Artinya Bapak biar bagus taraweh, bagus witir, hatam 1 kali Quran, tahajud tiap malam, tapi tidak ada orang senang, Bapak bangkrut nanti di akhirat. Itulah maknanya kita bersilaturahmi. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan itu dicontohkan dalam salat jamaah. Coba lihat salat jamaah Pak, dari manapun asal Bapak tidak boleh pakai bahasa masing-masing. Bayangkan kalau di masjid ini pakai bahasa masing-masing. Ayo, yang jadi imam habaib keturunan Arab, dia takbir pakai bahasa Arab, Allahu Akbar. Datang saudara kita orang Banjar, dia takbir pakai bahasa Banjar, Allah ganal bujur. Datang saudara kita orang Kutai, dia takbir pakai bahasa Kutai, Allah pore bene. Datang saudara kita pedagang dari Makassar, dia takbir pakai bahasa Bugis, Pungalau ta'ala malopo. Ternyata ada juga penjual nasi Padang dari Padang, dia takbir pakai bahasa Padang, Allah nan gadang. Terakhir anak gaul dari Jakarta, dia takbir pakai bahasa Betawi, Allah gede banget gitu loh. Pak, itu baru 5 Pak, baru 5 suku, kacau. Maka ketika berjamaah sebenarnya makna moralnya, perbedaan harus bersatu ketika kita untuk kebaikan. Coba lihat orang berjamaah. Maka apa itu? Ngedarkan celengan. Sebentar. Nanti dikira saya untuk saya itu bos. Minta maaf dek, nanti ya. Saya kalau ceramah tidak suka kalau ada edarkan celengan. Nanti viral dibilang honor Ustadz Dasat, patungan jamaah masjid mujahidin. Wibawa Pak. Tenang saja. Nanti kau bawa proposalmu ke wali kota. Lebih praktis itu Pak. Memang Pak Wali? Pak Wali? Masya Allah. Tidak usah ke Pak Jenderal, karena kalau Pak Jenderal urusannya pertahanan negara. Kalau polisi banyak anggarannya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini makna kita harus jaga persaudaraan Pak. Nah Bapak Ibu, apa yang merusak persaudaraan? 1, politik, pilkada, pilkades, pilcaleg. Ini sampai sekarang Pak, kita di Indonesia ini medsos kita masih ada sisa-sisa pilpres, masih ada sisa-sisa pilwali. Mentang-mentang pilwali bukan kita pilih, Allah takdirkan menang, apapun programnya semua jelek. Sudah lewat masanya pilwali, tidak ada lagi sekarang ini 01, 02, 03. Sekarang masyarakat kota Pontianak. Kemarin ada kepala dinas salah pilih, kalau kau jadi non job, terima takdirmu. Salah dukung. Apa boleh buat? Nggak usah kau menyerang kiri kanan. Lebih baik bapak-bapak pengusaha yang kemarin mendukung, ternyata yang didukung kalah, Pak Wali yang menang, kau datang sama Pak Wali minta maaf. Minta maaf Pak, saya keliru. Saya akan menebus dengan menyokong Bapak. Yang penting ada proyek sedikit. Kita datang saja Pak, sambungkan silaturahmi. Kata Nabi, umat itu seperti badan ini. Coba lihat badan kita Pak, tangan kanan gatal tanpa diundang kiri yang garuk, tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk, gatal dua-duanya kerjasama. Iya toh? Anak muda jalan-jalan tengah malam, tahantuk kakinya, tek, kaki tahantuk, semua anggota tubuh bereaksi,
Apa yang pertama bereaksi? Mulut. Aduh. Sudah itu mata bekerja, cari. Sudah itu mulut meniup. Apalagi bereaksi? Tangan mengusap. Padahal kakinya yang bermasalah. Tidak ada orang tahan tuh kakinya, rasa kau pergi jalan, kau pergi jalan. Tidak ada, Pak. Begitu mestinya kita di kota Pontianak. Ada yang ganggu polisi, mahasiswanya marah. Jangan kau ganggukan Tipmas. Kalau kau ganggukan Tipmas, kami masyarakat Pontianak kau hadapi. Masyarakat ada yang ganggu, polisi tampil. Jangan kau ganggu masyarakat. Kalau kau ganggu ini, kau bikin lahan, kau bikin kebun melanggar aturan, kau serobot tanahnya rakyat, saya penjara kamu. Itu namanya persatuan. Jangan bersekongkol. Pedagang bersekongkol polisi, pengusaha bersekongkol polisi. Akhirnya rakyat jadi korban. Kalau rakyat jadi korban dan mengamuk, rata kota kita. Maka itulah makna wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Pilcaleg selesai, pilpres selesai, sudah saatnya tidak ada lagi sentimen. Satu, politik. Yang kedua, penyebab putus persaudaraan, sangka buruk. Belum apa-apa curiga. Ada kebijaksanaan wali kota, baru sedikit mau dicoba, apa ini ya? Kasih dulu kesempatan. Perbaikan dikoreksi. Wali kota juga kalau dikoreksi jangan marah. Karena masyarakat koreksi untuk perbaikan sama-sama. Cuma kalau kau koreksi ada aturannya. Dan itu dicontohkan salat jamaah. Boleh dikoreksi pemimpin, boleh. Boleh dikoreksi kapolda, boleh. Boleh dikoreksi wali kota, boleh. Berjamaah imam. Salah imam, boleh dikoreksi. Mestinya imam ruku, imam pergi sujud. Lalu bapak bilang, demi kesetiaanku pada imam, biar salah saya sujud juga. Itu beleng-beleng namanya itu. Boleh dikoreksi, boleh. Siapa yang koreksi? Coba dalam sholat jamaah, struktur kenegaraan seandainya kita negara, ada imam, wali kota, bupati, gubernur, presiden. Imam. Di belakang imam sebelah kanan ada namanya muballagah. Itu kalau di Masjid Haram, kalau Pak Imam sudah sebelum Allahu Akbar, ada yang teriak Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Itu muballagah, Pak. Berasal dari kata muballigh. Apa artinya? Yang menyampaikan. Siapa ini muballagah? Anggota DPR. Mesti kalau imam salah, bukan rakyat dulu yang teriak, bukan dulu yang teriak sana, bukan yang sana teriak, bingung imam, yang mana ku dengar. Maka yang teriak anggota DPR. Sayangnya anggota DPR kita tidak tahu bicara. Ada anggota DPR yang hadir di sini? Ada? Andai saja mau pil caleg, biar tidak diundang, datang di sini pakai serban, Pak. Assalamualaikum, assalamualaikum. Sudah terpilih, hilang lagi mereka. Ada begitu di Pontianak? Ada? Kau salah, kenapa kau pilih? Kau pilih hanya karena wane piro. Akhirnya yang jadi anggota DPR bukan yang peduli sama kamu, yang peduli dengan uangnya. Mau pilpres pilcaleg dulu kemana-mana saya tabligh akbar. Jangan kau terima uang sogok. Kau tidak akan kaya dengan 300.000 dan kau tidak akan miskin kalau kau togak 300.000. Tapi apa kau bilang? Ini bukan serangan fajar Ustaz, ini sedekah subuh. Akanlah itu. Anggota DPR mu susah cari kerja, dia pergi joget teng. Anggota DPR, Pak, mestinya dia ngomong tapi diam. Saudara dipilih bukan di lotre, meski kami tak kenal siapa saudara. Ngomong dong. Kalau anggota DPR tidak ngomong, STM turun ke jalan Pak Tombak. Yang repot apa? Polisi. Maka anggota DPR ngomong, Pak. Tapi anggota DPR kita banyak tidak tahu ngomong. Sudah pakai naskah, sudah pakai masih salah sambutan. Ya. Sudah. Bagaimana caranya ini mubalagh menegur? Mestinya imam ruku dia pergi sujud. Boleh tegur, boleh. Tegurnya begini.
heh salah Pak Imam, oh batal sholatmu. Ngana kok, sana kok, batal. Ada orang sholat, mestinya imam ruku, dia bilang, Pak Imam salah. Langsung dia bilang sampai, tidak boleh kau bicara. Dia bilang, kau juga batal. Langsung dia bilang satu, alhamdulillah untung saya tidak. Itulah kalau anggota DPR tidak tahu ilmu. Hanya karena dia pengusaha tambang tipe C, hanya karena dia banyak duitnya, tidak ada sekolahnya, pakai ijazah palsu. Tidak ada urusannya dengan pilpres ini. Maka Bapak Ibu ngomong boleh ditegur. Kalau pejabat kita salah, polisi salah, tentara salah, anggota DPR salah, boleh ditegur, tapi jangan bakar ban, jangan tutup jalan, jangan kau rugikan orang. Kenapa? Karena orang lain juga punya kepentingan. Itulah disebut Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat. Boleh menyampaikan pendapat, boleh dilindungi oleh undang-undang, tapi syaratnya jangan merusak fasilitas umum. Saya Pak, reformasi, saya pernah diancam pistol. Makanya waktu saya jadi ustadz, kan saya bukan, latar belakang saya bukan pesantren Pak. Dulu demonstran saya 98 awal reformasi. Begitu saya muncul jadi ustadz, Nabi bilang sama temanku, kenapa bisa jadi ustadz itu dasar? Iya Pak, tapi waktu itu saya demo, saya rapi, tidak pernah memaki. Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, menjaga persatuan. Kalau imam salah ditegur, caranya tetap beradab. Subhanallah, maha suci Allah. Tegur. Islam itu loyal terhadap pemerintah. Islam itu setia terhadap pemerintah, dengan catatan pemerintah yang bersih dan lurus. Kalau dia salah, kita boleh menegurnya, tapi menegurnya bukan dengan bakar-bakar, apalagi sampai membunuh. Tapi kita menegurnya dengan mengucapkan subhanallah, menjaga persatuan. Satu, politik. Dua, sangka buruk. Pak, Bu, jangankan satu kabupaten, jangankan satu negara, satu rumah tangga saja tidak mungkin bahagia kalau sangka buruk. Contoh, ini cerita ini, tidak tahu benar atau tidak Pak Jenderal. Ada orang 5 tahun sudah berkeluarga, tidak punya anak. Dia pergi ke dokter kandungan. Ting, ting, ting. Kata dokter, alhamdulillah ibu sudah terlambat 2 bulan. Senang dia. Dia telepon suaminya, Pak, alhamdulillah menurut dokter saya sudah terlambat 2 bulan. Tapi tolong Pak ya, jangan cerita, nanti malu kalau tidak jadi. Baik Bu, rahasia bersama. Beberapa hari kemudian datang petugas PLN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata ibu, siapa? PLN Ibu. Kenapa Pak? Ibu terlambat 2 bulan. Kenapa bisa dia tahu ini? Pasti ini lagi suami. Langsung suaminya ada curigai. Datang suaminya, assalamualaikum. Apa sayang kau? Pembohong memang. Apa lagi? Kenapa itu PLN tahu? Ini kan rahasia berdua. Pasti kau yang kasih bocor, bukan saya. Mau bohong. Marah suaminya, dia pergi ke PLN. Ada apa kau tahu istriku terlambat 2 bulan? Ada catatannya Pak. Suaminya, ada apa kau catat-catat? Hapus itu. Boleh dihapus Pak, tapi Bapak harus bayar dulu. Kalau saya tidak mau bayar, ya terpaksa punyanya Bapak diputus. Kalau punya aku diputus. Begitu juga dalam berdoa, meminta kepada Allah, sangka baik. Kenapa saya berdoa kok tidak dikasih mobil? Sudah 3 tahun saya minta, kok Allah tidak kasih? Allah tahu kalau ada mobilmu tabrakan, kau lupa datang ke masjid. Sangka baik. Saya ajarkan kepada istri saya dalam rumah tangga, siapa yang berbuat baik, dia dapat pahala. Siapa yang berbuat jahat, dia dapat dosa. Siapa tidak berbuat, tidak dapat apa-apa. Makanya saya dalam hidup saya selalu bahagia sama bini saya. Kalau dia protes Pak Jenderal, kenapa ini Pak Ustadz jalan aja kerjanya, jarang di rumah? Saya tidak marah. Saya peluk-peluk, lalu saya menyanyi, tiap malam engkau ku tinggal pergi, bukannya aku sengaja, demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini.
Oh, masih juga marah. Saya buka bajuku, Pak, baru saya peluk, baru saya menyanyi, bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Senang sudah dia. Masih marah, sekali ku peluk erat-erat, lalu saya menyanyi, insaflah wahai. Enak kan kalau begini dalam rumah tangga, Pak. Kita bermula rukun itu dalam rumah tangga. Begitu juga ibu-ibu, kalau marah suamimu, kau diam saja. Masih marah, kau menyanyi saja, pulangkan saja aku pada ibuku, atau lihatlah tanda merah di pipi, bekas tampar tanganmu, sering kau lakukan bila kau marah. Sambung beda ibu, menutupi, samakah aku yang dijual orang, hingga sesukamu kau sakiti. Siapa yang menyanyi? Betharia Sonata. Apa judulnya? Hati yang luka. Pasti orang tua itu, Pak. Masih lebih bagus lagu seperti itu, Pak. Masih ada nasihat daripada lagu lain itu. Putar ke kiri, nona, putarlah ke kiri, ke kanan, kiri kanan. Apa kau dapat? Tak bolak balik. Tuh, maka kita jaga keamanan. Pertama yang bisa merusak kamtipmas kita itu adalah politik. Yang kedua sakwa sangka. Yang ketiga medsos. Hati-hati Pak medsos. Jangan terlalu cepat percaya medsos. Sekarang ada teknologi AI, Artificial Intelligence. Dia bisa rubah, Pak, muka-muka saya, suara-suara saya, tapi isinya edit, bohong. Pernah Bapak lihat saya jual obat kuat? Marah saya, Pak. Istri saya dulu yang pertama, dia bilang menghina ini. Andai saja jual air Sam-Sam, saya tidak keberatan. Jual tasmen, obat kuat, Pak. Saya masih kuat. Bahaya. Terakhir 2 hari yang lalu dia kirim lagi istri saya. Ada itu Habib apa di daerah Banten, viral di bandara. Ustadz Das'at Latif terkondang di Indonesia, datang mengunjungi Habib. Ternyata itu edit. Jangan percaya. Menghina pemerintah hanya karena kalah calon presiden, menghina semua kebijakan dibuat. Hati-hati Pak. Medsos ini kalau Bapak tidak hati-hati bisa berujung dengan pencemaran nama baik, atau bisa berujung pada pasal mengancam ketertiban umum. Nanti sudah dipanggil polisi, saya tidak tahu Pak. Kenapa kau sebarkan kalau kau tidak tahu? Jangan menyebarkan konten, jangankan fitnah, jangankan salah, benar saja tidak boleh kau sebarkan kalau mengganggu kemaslahatan. Satu kali minum dulu, minum. Sampai jam berapa ini komandan? Hah? Jam 10? Serius? Betul? Saya pulang. Satu kali Abu Hurairah ini sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Lari-lari dia ke pasar, ditahan sama Umar. Abu Hurairah, kau mau kemana? Pengumuman penting Umar. Apa? Barusan saya dengar Nabi mengucapkan, siapa yang syahadat yakin sampai mati pasti masuk surga. Saya mau sampaikan di pasar. Kata Umar, tunggu dulu, benar dah ini? Akhirnya Abu Hurairah panggil sama Umar, menghadap ke Nabi. Ini dalam dunia jurnalistik namanya check and recheck. Dalam bahasa Quran Al-Hujurat ayat 6, tabayyun, klarifikasi. Kalau dapat berita benar tidak, klarifikasi dulu yang bilang. Maka Umar datang kepada Nabi bersama Abu Hurairah. Ya Rasulullah. Apa Umar? Saya dengar kabar bilang ini, Abu Hurairah,
Anda mengucapkan siapa yang syahadat yakin sampai mati pasti masuk surga. Betul saya ucapkan. Ya Rasulullah, masalahnya ini Abu Hurairah dia mau umumkan di pasar. Memang kenapa Umar? Saya khawatir umat salah paham. Biar tidak sholat yang penting syahadat masuk surga. Biar narkoba yang penting syahadat masuk surga. Biar selingkuh yang penting syahadat masuk surga. Salah paham umat nanti ya Rasul. Jadi kalau begitu saya sarankan jangan diumumkan di pasar. Bahaya, banyak mudaratnya. Lalu apa kata Nabi? Betul, ini jangan kau umumkan karena bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Maka Islam mengenal likulli maqam maqal wa likulli maqal maqam. Setiap ucapan ada yang cocok tempatnya untuk ucapan itu, dan setiap tempat ada ucapan yang cocok untuk tempat itu. Jadi barang benar saja. Kalau Bapak yakin, wah ribut ini antara Dayak dengan Melayu kalau disebar ini, maka Bapak kalau tidak menyebarkan dapat pahala, namanya menghindari kemaksiatan. Tapi kalau Bapak sebarkan, dua, satu bisa Bapak dituntut pidana, yang kedua Bapak dapat dosa karena menghancurkan persaudaraan. Maka hati-hati pegang medsos, jangan langsung sebar. Sudah disebar ternyata berita hoax, marah yang kita fitnah, akhirnya ribut. Kalau sudah ribut, siapa yang rugi? Bukan orang Makassar, yang rugi orang yang tinggal di Pontianak. Maka inilah sebabnya Bapak Kapolres beserta Pak Pangdam, Pak Wali Kota hadir di tempat ini. Sebagai apa? Sebagai wujud kecintaan kepada masyarakat Kalimantan Barat. Kenapa Ustadz Dasat yang ceramah? Apa karena saya paling pintar? Banyak Ustadz yang ada di sini. Kenapa Ustadz Dasat yang ceramah? Bukan karena saya paling alim, karena saya yang paling banyak followerku. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ini saja tausiah kita. Karena sebentar malam, mulai malam ke-19, kita tunggu Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, dan seterusnya. Malam Lailatul Qadar itu Pak lebih mulia daripada 83 tahun. Artinya apa Ustaz? Kalau Bapak beribadah di malam Lailatul Qadar itu, apakah Bapak mengaji, apakah Bapak sholat, apakah Bapak zikir, atau bahkan itikaf saja, duduk saja menurun dosa, sama Bapak dapat pahala 83 tahun berturut-turut tidak pernah singgah. Maka tunggu ini Lailatul Qadar. Mana ciri-cirinya Lailatul Qadar Ustaz? 10 malam terakhir, berarti malam 20, 21, 22 dan seterusnya sampai malam 30. Dirinci lagi, diringkas lagi oleh para ulama. Malam 20, malam 10 terakhir di setiap malam ganjil. Berarti malam 21, 23, 5, 20, 29. Nah, diringkas lagi oleh ulama, kemungkinan malam 27. Kenapa Allah rahasiakan, tidak langsung Nabi katakan malam 25 atau malam 23? Menghindari orang culas. Karena kalau ditentukan malam 27, biar tukang judi datang juga. Maka sebaiknya Bapak datang tiap malam, insya Allah dapat. Apa yang dilakukan menunggu Lailatul Qadar? 1, iktikaf. Apa itu iktikaf Ustaz? Datang di masjid Imam Syafi'i. Boleh tidur di masjid? Boleh. Yang penting Bapak bawa bantal. Jangan tidur di karpet, nanti Bapak ngiler. Kalau tidak bawa bantal, bantalnya pakai ini. Nah, begitu keluar, ya, Masya Allah, karpet kita cantik. Jangan sampai orang sujud najis yang dia dapat. Bawa. Pak, Bu, kenapa kalau anak kita ulang tahun, kita mampu bawa dia ke Kuala Lumpur, kita bawa dia pergi jalan-jalan, kita bawa dia makan, kenapa itikaf Bapak tidak bisa bawa anaknya? Bawa itikaf Pak. Apa yang dilakukan? Sholat tahajud. Bagaimana sholat tahajud? Sama sholat sunnah yang lain. Saya tidak tahu niatnya Ustaz. Niat tidak harus diucapkan, boleh dalam hati. Mau ucapkan usalli sunnatal tahajjudi rakaataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar, itu bahasa Indonesia boleh. Bahasa Indonesia, saya niat sholat tahajud
2 rakaat sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu pun kau tidak hafal, jangan putus asa, ambil cara praktis, berdiri tegak baru kau bilang saja, Tuhan, sholat tahajud 2 rakaat, Allahu Akbar, boleh. Sudah itu ulang lagi, Tuhan masih seperti yang tadi, Allah. Jangan juga begitu terus, Pak. Boleh ikut sama imam berjamaah, apalagi tadarus, baca Quran. Tidak tahu bahasa Arabnya, bahasa Latinnya baca, Pak, terjemahannya saja baca. Apalagi zikir, la ilaha illallah, itu zikir yang populer, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Cuma kalau berzikir, Pak, jangan terlalu buru-buru sehingga kita tidak jelas apa dia ucapkan. Zikirnya kayak makan pisang goreng panas mulutnya, Pak. Nah, boleh Bapak begini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Boleh dengan istighfar, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal hataya. Boleh juga dengar ceramah. Bapak misalnya menunggu, sudah mengaji, sudah sholat, masih ada waktu untuk buka puasa, sahur, Bapak nonton ceramah pakai headset supaya kau tidak ganggu orang di sampingmu. Dan pada saat itu siapa yang mendapati Lailatul Qadar, maka sama dia berbuat baik 83 tahun berturut-turut. Bapak bisa sholat tahajud 83 tahun berturut-turut. Tarawih aja 20 rakaat tidak ada di sini. Iya toh. Maka Bapak Ibu sekalian, akhir Ramadan sudah kita dapat itu berbaiki, maka kita rayakan 1 Syawal dengan beraidil fitri, kembali menjadi suci. Salah satu diantaranya, kalau mau dapat suci, maka kita berhalal bihalal. Dosa kepada Allah, Pak, selesai. Kalau Ramadan, dosa apapun Allah ampuni. Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi, kata Nabi. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, niat iman dan ikhlas, diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Itu jaminan Rasulullah. Dengan puasa yang sempurna, hapus dosa. Tapi dosa bagaimana? Dosa kepada Allah. Dosa kepada suami belum dimaafkan sebelum minta maaf. Dosa kepada istri, bapak tidak dimaafkan kalau tidak minta maaf. Maka selesai Ramadan, suami istri saling memaafkan. Tapi saling memaafkannya bukan begini saja, maaf lahir batin, ujung rambut, ujung kaki, dunia akhirat, sengaja tidak disengaja. Tidak begitu. Caranya, 1, jabat tangannya, 2, pandang wajahnya, 3, senyum, 4, selawat kepada Nabi, 5, yang paling penting, sebut judulnya dosamu. Bu, maafkan saya. Apa judulnya? Ustaz Dasat bilang sebut. Nggak enak, nanti kau marah lagi. Apa? Nggak marah? Nggak, betul. Maafkan saya, Bu. Waktu saya dinas ke Jakarta, saya hilap, Ibu. Ada perempuan mirip betul sama kamu, Bu. Saya hilap, maafkan saya, Bu, ya. Kata istrinya, saya maafkan, Pak. Memang begitulah manusia biasa. Kadang-kala kita hilap. Karena waktu kau hilap, saya pun hilap di belakang. Yang ke-6 syaratnya kalau kepada manusia, barangnya orang kasih kembali. Pak, saya pernah ambil gotnya Bapak 1,5 meter. Maafkan saya, kembalikan got. Bapak-bapak yang kerja di Polrestabes, kerja di kantor wali kota, yang pernah ngambil barang-barang wali kota, kasih kembali besok. Rumah dinas selalu hilang gorden, AC, itu saya heran. Setiap ganti kepala dinasnya, wali kotanya, hilang lagi semua. Biar sendok hilang semua, Pak. Kalau mau bertobat, maka barang yang pernah diambil kembalikan. Makanya saya, Pak, itu kalau lihat koruptor yang bebas, saya bilang kau boleh bebas di dunia, kau pikul nanti itu mobil yang kau ambil. Bayangkan kalau dia korupsi 20 miliar, Pak, disuruh pikul itu nanti 20 miliar sambil menunggu namanya diadili. Misal Dasat Latif lewat, banyaknya dibawa kursi, lewat misalnya wali kota kan, lewat Satpol PP, ternyata bapak yang ngambil ini.
Sebelum itu terjadi, kembalikan Pak, kembalikan. Kalau kembali, maka kita akan kembali merukun. Itulah makna persaudaraan, silaturahim. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu yang terbatas. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Terima kasih Pak Polresta, Pak Pangdam, Pak Wali Kota. Mudah-mudahan Bapak sehat walafiat. Allah jaga. Maka saya heran di grup kita, grup dosen. Saya bilang, ini grup dosen, guru besar, akademisi, kok begini cara nulisnya? Jangki marah Pak, jangki marah. Siapa suruh ki undang nggak ceramah? Saya ajari dulu itu D1. Kenapa tonsen dia dokter sekarang mau guru besar? Cukka ulu. Sereati. Orang yang dengki seperti ini Pak, demi Allah dia tidak akan temukan ketentraman jiwa dalam pekerjaannya. Di grup WhatsApp saya lihat, wah kok forum dosen saling. Maka saya heran di grup kita, grup dosen. Saya bilang, ini grup dosen, guru besar, akademisi, kok begini cara nulisnya? Jangki marah Pak, jangki marah. Siapa suruh ki undang nggak ceramah? Saya ajari dulu itu D1. Kenapa tonsen dia dokter sekarang mau guru besar? Cukka ulu. Sereati. Orang yang dengki seperti ini Pak, demi Allah dia tidak akan temukan ketentraman jiwa dalam pekerjaannya. Di grup WhatsApp saya lihat, wah kok forum dosen saling memaki, hanya motivasinya kedengkian, opininya saja. Berbeda pilihan halal. Menghina bukanlah sifat orang yang berpendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu fisilmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Sadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa Bapak Rektor Universitas Hasanuddin beserta permaisuri beliau dan para rektor yang hadir di tempat ini, rektor pada zamannya, wali amanah yang hadir di tempat ini, senat guru besar yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Pertama sekali kita harus bikin kesepakatan agar saya tidak salah. Saya diundang ceramah bukan karena saya yang paling soleh. Saya diundang ceramah bukan karena saya yang paling pintar. Di sini di ruang ini banyak guru saya. Ada Profesor Alimuddin Unde, guru saya waktu saya S1, S2 sampai di kampus ini. Ada Prof. Idrus Paturusi yang pernah menjadi rektor dan pernah membimbing saya ketika saya awal mau masuk jadi dosen. Guru-guru saya. Lalu kenapa Dasat Latif diminta ceramah oleh rektor? Salah satu sebabnya karena saya yang paling banyak followerku. Bukan karena saya yang paling cerdas. Sebagai pendakwah, dua hal yang paling sulit kita ceramah. Satu, di depan orang tua sendiri. Dua, di depan guru. Dan di sini orang tua saya sebagai guru juga, maka sangat berat. Tapi saya ditugaskan oleh rektor dengan ucapan sami'na wa ata'na, saya dengar dan saya taati. Mudah-mudahan ini menjadi sebab saya juga cepat jadi guru besar. Beberapa poin yang ingin saya sampaikan.
Pertama, kalau skripsi ada yang disebut latar belakang masalah. Tidak bisa ada skripsi kalau tidak ada latar belakang masalahnya. Maka latar belakangnya harus ditahu. Kenapa kita harus berhalal bihalal? Nabi pernah bertanya, "Atadruna manil muflis?" Musemoga jekna sengiroya sengi bangkero. Tahu ndak kamu itu bangkrut? Macam-macam jawaban sahabat. Yang modalnya 10.000, jualnya 11.000. Dan begitu umumnya jawaban kita. Itulah bangkrut menurut otak kita. Tapi ternyata Nabi menjelaskan, orang bangkrut di akhirat kelak, mereka yang datang menghadap kepada Allah, membawa amal-amal mu'amal, amal-amal mahdanya, yang kita sebut dengan ibadah mahdanya baik, solatnya baik, puasanya baik, hajinya khusyuk. Tapi di satu sisi dia juga datang membawa dosa yang sangat banyak, dosa yang berupa dosa muamalah, dosa hablum minan nasnya. Mekesing lori puange, tapi majak sipa ilori padanna rupa tahu. Ketika pada saat itu Nabi menjelaskan, dia datanglah membawa pahala solatnya. Ya Allah, ini pahala solatku. Lalu datanglah temannya di Unhas. Saya pernah satu kampus dengan dia. Saya sama-sama mau menjadi rektor. Tapi difitnahnya saya, dijelek-jelekkannya saya. Sampai pada saat itu tidak ada lagi orang yang percaya. Padahal apa yang disampaikan itu hanya karena latar belakang dengki. Saya minta keadilan kepadamu ya Allah. Saya setengah mati dari kecil membina masa depan saya, memperbaiki harkat dan martabat saya, menjaga nama baik saya. Tapi fitnah yang dia lontarkan sehingga orang mencerah saya, menghina saya serendah-rendahnya. Saya minta keadilan hari ini ya Allah. Allah berfirman, ya sudah, ambillah itu solatnya 20 tahun. Habis itu solatnya 20 tahun. Dia setor lagi puasanya. Ya Allah, ini puasaku. Datang lagi. Pernah tonga itu tetangga di kompleks Unhas. Nah, ambil gotku. Saya mau ribut tapi saya malu. Dia ambil got saya setengah meter. Gara-gara itu dia ambil. Setiap hujan selalu banjir rumah saya. Masuk sampah di rumah saya. Saya terima dengan kesabaran. Saya tidak bisa melawan karena dia guru besar saya. Saya minta keadilan padamu hari ini ya Allah. Allah berfirman, ya sudah, ambil itu puasanya 20 tahun. Habis itu, habis sholatnya, habis puasanya. Dia setor lagi hajinya. Ya Allah, ini hajiku. Ya Allah, tunggu dulu. Pernah tahu nggak itu fitnah? Katanya anakku yang lurus rambutnya bukan anaknya suamiku. Karena suamiku keritin rambutnya. Dia tidak tahu anakku lurus rambutnya karena sudah direbonding. Saya minta keadilan hari ini ya Allah. Allah berfirman, ya sudah, ambil itu hajinya. Capu niro sampajana, capu puasana, capu toni hajina. Ya roku mas sampajang ipa, aku dia nama sampajang, apa mau bayarkan ini? Masih ada orang yang datang. Saya juga pernah kasihan itu dia fitnah. Katanya mobilku itu hasil korupsi di Unhas. Karena dia lihat golonganku tidak mungkin. Dia lupa bahwa ada juga kegiatanku di luar. Ada tuh banyak kegiatanku di luar sehingga ada rezeki nak kasih ke Tuhan. Nah fitnah kah itu? Gara-gara fitnahnya saya jadi staf ahli. Ahli yang tidak ada stafnya. Nah bilang ini orang tadi banyak amalnya pak, ibadah mahdanya. Nah bilang Tuhan, bagaimana cara anak habis minyamalku? Nah bilang tidak ada itu dosa di sini tidak dibalas. Ambil itu dosanya yang pernah kau fitnah. Na'udzubillah min zalik. Habis amal-amalnya kepada Allah, masih ada dosanya kepada manusia. Lalu dosanya orang yang pernah disakiti, ambil. Itulah yang Nabi definisikan bangkrut. Inilah pentingnya halal bihalal. Supaya apa? Tidak ada bangkrut. Tapi halal bihalal tidak boleh hanya kirim stiker. Maaf lahir batin, tafakkul minna minkum. Tidak boleh begitu. Bagaimana caranya? Syariatnya satu, datang ku minta maaf. Tidak boleh di grup WhatsApp. Japri kok. Tidak boleh share, datang ke rumahnya.
Ini Tommy saya suka na Pak Rektorku. Pileg kemarin kan baku cambok itu. Toh, bukan yang sekarang, yang dulu. Yang dulu. Jiwa besar beliau, kalau saya tidak salah, Proparida. Baku lawan waktu itu. Iya toh? Selesai, Proparida dipakai. Hanya orang jiwa besar yang bisa begitu. Kalau saya, aku singkirkan mako. Alhamdulillah. Maka saya heran di grup kita, grup dosen. Saya bilang, ini grup dosen, guru besar, akademisi, kok begini cara nulisnya? Jangki marah Pak, jangki marah. Siapa suruh ki undang gak ceramah? Bagaimana cara berhalal bihalalnya? Satu, jabat tangannya, pandang matanya, senyum, salawat kepada Nabi. Kalau dia muslim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang paling penting jebut judulnya dosa. Ini agak berat, Pak Rektor, maafkan saya hilap itu di grup. Lebih baik Bapak malu di dunia daripada berurusan panjang di akhirat kelak. Lebih baik Bapak malu sekarang daripada berurusan di akhirat kelak. Karena di akhirat berurusannya sangat panjang dan lama. Kenapa panjang Ustadz? Nanti orang diadili satu demi satu. Bayangkan ketika pilkada kemarin Pak, pilpres, satu loket, kita satu TPS 300, 5 loket, ngantri kita sampai tengah hari Pak. Masih ada burasanya, masih ada hiburannya, masih ber-AC, dilayani oleh TPS yang cantik-cantik. Di akhirat nanti satu loket Pak, satu loket. Ngantrinya dari mulai Adam sampai kiamat dunia, berapa triliun manusia. Dan pada saat itu jangan harap ada namanya perlindungan kecuali datang dari Allah. Dan disitulah kita ngantri diadili satu-satu. Ini kalau Bapak masih percaya bakal mati. Kalau ndak percaya maki jangan maki dengar ini ceramahku, abaikan saja. Bilang maki saja, cara de tonjo cari tanjo. Pak balu Pak buranjo. Sudah ndak ada gunanya dengar ceramah kalau Bapak ndak percaya bakal mati. Dan pada saat itu dipanggil maki satu-satu. Dan pada saat itu ngantri Pak, berapa triliun manusia. Dipanggillah kita satu-satu. Siapa dulu yang dipanggil? Nama-nama Islam dulu. Abdul Jabbar, Siti Fatimah, Mutmainnah, Aisyah, Das'at Latif, Tony, Joni, Rudi, Ningsi, Minin, Tuti di belakang kau semua. Dipanggil tonja kau tapi di belakang Pak. Dan pada saat itu maka disuruhlah kita cari orang yang pernah disakiti. Maka dia pun Allah Ta'ala kuma basogi, Das'at lono sapa Idrus Paturusi Purom pedi kinyawana loko sapai. Kamu pernah sakiti ya Nyompa Jamaluddin Nyompa, kau pergi datangi dia. Dan mencari pada saat itu bukan perkara gampang. Bapak saja pergi cari istri ke pasar daya, sampai sore ndak didapat kalau ndak ada WhatsApp. Iya toh, itu baru satu pasar. Gimana triliunan manusia kau pergi cari? Maka Pak, hilangkan gengsi, hilangkan malu, datangi orang yang pernah kau sakiti. Lebih baik maparakara memak kolinoi daripada ke akhirat. Inilah pentingnya halal bihalal, bukan formalitas saja. Bapak-bapak pegawai ini orang bang-bang ini kan datang, saya tahu karena mungkin ya mudah-mudahan tetap datang saldonya Unhas ke situ kan. Alhamdulillah, ini enaknya silaturahmi. Satu, kenapa penting? Karena untuk menghindari sesuatu yang lebih bahaya, maka kita berhalal bihalal. Yang kedua, apa penyebabnya orang putus silaturahmi? Satu, dengki, seriati. Belajar sejarah mulai dari Allah ciptakan namanya Adam. Wahai makhlukku, ini makhluk saya paling mulia namanya manusia. Kau hormat kepada Adam. Malaikat melakukan meskipun awalnya sempat protes. Kau hormat, sujud di hadapan Adam. Seluruh binatang ikut hormat. Bayangkan seandainya Allah tidak tundukkan itu binatang, mana bisa kita kalah binatang Pak.
Tikus kerjasama kucing dalam rumah, masuk ular menyerang, kuda, sapi. Untung Allah sudah taklukkan. Tapi ingat, nanti mereka keberatan ketika di akhirat. Saya sudah rela dipotong dimakan, saya sudah rela dipotong untuk disate, tapi dia tidak beribadah kepadamu. Saya minta keadilan, hukum dia. Dan pada saat itu dengkilah jin. Saya tidak mau, Adam baru kemarin, Adam junior, saya senior, saya ajari dulu itu dia satu. Kenapa tonsen dia dokter sekarang mau guru besar? Cuka ulu. Sereati. Orang yang dengki seperti ini, Pak, demi Allah dia tidak akan temukan ketentraman jiwa dalam pekerjaannya. Dengki merusak. Iblis katakan, Adam baru kemarin, dia junior. Adam dari tanah, saya dari api. Derajat saya jadi lebih mulia dari dia. Sudah. Turun lagi Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan. Itu sebelum Nabi diangkat jadi Rasul, mereka mengakui Muhammad orang baik, sehingga mereka sendiri memberi gelar Al-Amin, yang terpercaya. Tapi kapan mereka membencinya? Ketika usia 40 tahun Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, mereka berkata, niga tuiko, cukuli. Kira-kira tuh, siapa kamu? Kamu anu baru kemarin. Itu Muhammad Bani Hashim, suku saya lebih mulia. Itu baru kemarin, baru saja, saya lebih senior. Dengki. Akhirnya apa? Abu Jahal, Abu Lahab akhirnya memusuhi Nabi. Syukurnya Abu Sofyan sampai hijrah, tobat. Turun lagi Nabi Yusuf. Siapa yang dorong Nabi Yusuf masuk ke sumur? Siapa? Saudaranya sendiri. Apa motivasinya? Kedengkian. Maka di Unhas ini, kalau banyak sivitas akademi berjiwa dengki, tidak mungkin bisa kita masuk dalam kelas internasional. Tidak mungkin. Lapang dadalah kasih rezekinya orang. Lapang dada melihat rezekinya orang. Kalau dia salah, ikut tanggung matu. Prinsip saya dalam hidup, termasuk kepada keluarga saya, istri saya sendiri selalu saya bilang, siapa yang berbuat baik, dia dapat pahalanya. Siapa tidak berbuat-buat, dia nol. Siapa berbuat jahat, kau dapat hukumannya dunia sampai akhirat. Selesai. Di grup WhatsApp saya lihat, kok forum dosen saling memaki. Hanya motivasinya kedengkian. Opininya saja. Berbeda pilihan halal. Menghina bukanlah sifat orang yang berpendidikan. Yang kedua, sakwa sangka, penyebab putusnya persaudaraan. Sakwa sangka. Suatu kali Umar bin Khattab datang melapor kepada Nabi, ya Rasulullah, saya tidak tahu kenapa ini Abu Bakar setiap saya ketemu tidak mau pernah kasih salam saya selalu tunggu, tidak dengar salam saya harus saya dulu yang bersalam baru dia. Tidak tahu apa salahku ini sama Abu Bakar, dia kok tidak mau salam sama saya. Beberapa saat kemudian datang Abu Bakar. Nabi tanya, Abu Bakar, ini Umar komplain sama kamu, kalau bahasa kita, kenapakah tidak pernah ku salam lebih dulu sama Umar? Kenapa mesti Umar dulu? Apa salahnya Umar? Dengar jawaban Abu Bakar. Ya Rasulullah, saya pernah mendengar Rasul mengucapkan, siapa yang lebih dulu mengucapkan salam apabila dua hamba Allah bertemu, siapa yang duluan bersalam, baginya surga, istana di surga kelak. Saya ingin istana itu saya berikan kepada Umar bin Khattab. Umar tersungkur dan menangis, maafkan saya Abu Bakar. Apa penyebabnya Umar? Sakwa sangka. Orang kalau sangka baik, Pak, enak perasaan. Kenapa tidak jawab WhatsAppku? Oh, nak lupa WA, nak lupa ini. Coba ibu-ibu, jangankan sebuah kampus, rumah tangga saja tidak mungkin bahagia kalau kita sakwa sangka. Telepon suami tidak dijawab, oh, mungkin dia lagi sholat duha. Telepon lagi siang-siang, belum dijawab. Oh, lagi meeting sama Pak Rektor ini.
Sampai sore belum dijawab. Nah lupa HP ini di mobil nah ini. Tiba-tiba masuk WhatsApp, kuliah istri suami bonceng cewek dia cantiknya. Oh berarti suamiku lagi nge-grab. Coba toh, ada perasaan kalau begini. Sebaliknya kalau kita sangka buruk, tidak ada bagusnya. Suami istri 5 tahun berkeluarga tidak punya anak. Dia datang ke ahli kandungan. Hasilnya, ibu sudah terlambat 2 bulan. Wih, senang istrinya. Dia telepon suaminya. Deng, mak tampu nak. 2 bulan mak terlambat. Nah bilang suaminya, tapi jangan kau dulu cerita, malu ki nanti. Tidak jadi malu-malu ki sih. Iya, rahasia berdua di. Iya. Beberapa hari kemudian datang petugas PLN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? PLN. Kenapa ki pak? Ibu terlambat 2 bulan. Kenapa bisa nak tahu ini? Oh langsung nak curigai suaminya. Iya sila como iya bapak. Iya sih pak bocor iya. Datang suaminya kasihan capek. Assalamualaikum sayang. Apa sayang Pak Balem memang kamu. Apa aku lagi marah-marah capek. Apa itu kenapa PLN tahu saya terlambat 2 bulan. Pasti kau kasih bocor nih. Suaminya terdesak, dia pergi ke PLN. Ada apa kau tahu istriku terlambat 2 bulan? Dia bilang ada catatan nah pak. Ada apa kau catat-catat? Apa urusanmu? Hapus itu. Dia bilang boleh dihapus tapi bapak bayar dulu. Kalau saya tidak mau bayar, ya terpaksa punyanya bapak diputus. Kalau punya aku diputus, apa nampak istriku di rumah? Ya terpaksa istri tak pakai lilin. Inilah bahayanya sakwa sangka. Berhentilah kita sakwa sangka. Kalau rektor ternyata apalagi tidak dikasih itu apa tadi istilahnya Pak Rektor, Q4 Q3 apakah namanya itu reward, sangka baik. Sangka baik. Oh berarti Unhas ini lagi babak belur keuangannya. Sangka baik. Dek si segaga DC itu sangka buruk. Kesimpulannya, tidak mungkin Allah larang sesuatu kalau itu tidak ada faedah kebaikan di dalamnya. Ambil kesimpulan itu. Kenapa Allah larang sangka baik, sangka buruk? Tidak ada baiknya. Tiba-tiba ketemu ki, tidak tahu senyum-senyum. Bapak sangka baik. Oh baru dioperasi matanya itu kasihan. Enak itu orang sangka baik pak. Kalau sangka buruk tidak ada tenangnya. Sangka baik. Berikutnya yang bisa memutus persaudaraan, serakah. Dengki ugina seriati. Serakah macecing. Ada aja itu bahasa Bugis. Seke macecing mabuaja. Ya aku seke pak, betul nama kasolang. Pelit tidak merusak. Kenapa? Cuma tidak mau dimakan. Nah bilang orangku di kampung sepupuku, kikirialah paku jambatan. Tahu gitu namanya kikir galang. Galang dikikiri pak. Dia dah belui pak. Dia sisek gaga. Paku jambatan dipaku. Tidak mau mempan. Itu seke. Dan itu jeleknya itu seke. Pandang suka bahkan sesamanya seke tidak suka itu. Yang kupiru mana seke, padahal ini juga seke pak. Kenapa paling tidak keluar THR? Bukan seke pak, adaptasi. Lagi susah keuangan pak, efisiensi. Nah, serakah ini mau nak ambil semua. Nabi mengilustrasikan waktu Isra Mi'raj. Ada Nabi melihat badannya badan manusia tapi mukanya monyet. Coba lihat itu monyet pak. Kasih pisang, nah makan. Kasih lagi, nah simpan di temboloknya. Kasih, nah pegang sintangan nah. Kasih lagi, pegang kiri nah. Kasih lagi, kaki kanan nah. Masih mengunyah itu. Kasih lagi, kaki kiri nah lagi. Kasih temannya, nah rebut lagi. Monyet. Kalau ada kasihan penelitian di Unhas, bagi-bagi. Toh, janganlah geng tak saja semua dikasih. Karena itu yang membuat orang sakit hati. Namo cedek kui bagi-bagi mui. Nasa ngogi pada idik pada elo. Sipatuo sipatokong.
mali si parape, malilu si pakainya, cedek tak negai bagi-bagi. Kalau ini diterapkan Pak, insya Allah. Tapi kotes titik, ndak mau menetes Pak, biasanya meletus. Biasa meletus itu kalau tidak mau menetes, maka dia akan cari caranya bagaimana dia meletus. Maka orang serakah nanti dikumpulkan bersama Fir'aun. Keserakahannya Kan'an, jangan terlalu serakah. Dan saya tidak ada lihat orang yang serakah itu mulia hidupnya. Tidak ada orang hina karena dermawan, dan tidak ada orang mulia karena keserakahannya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, nah sekarang poin ketiga, bagaimana cara menyambungkan silaturahmi yang telah putus? Kata Al-Quran, yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Sedekah, tidak ada nih kala efektif ini sedekah Pak. Coba mungkin lihat pegawai tak, kau sudah dimarah-marahin. Maafkan saya marah-marah Dina, jangan kau dendam. Ini pembeli sembako, berhenti marah Pak. Langsung dia bilang kalau perlu Pak Rektor marah makin lagi besok. Ini yang jadi masalah, kita kasar mulut, kasar tangan, muka kasar juga, masih ke. Dan orang begini Pak pendek umurnya. Bukan berarti cepat mati, tapi matinya tidak ada yang kenang. Sebaliknya orang dermawan itu panjang umurnya. Lewat di kuburan, lepak koyolo makasini waktu natui. Wuku ramalangi nak kiri lep burasakna. Nak kiri jalan kotekna. Baik ini orang, doakan dulu. 10 tahun meninggal masih diingat. Sebaliknya kalau pelit, masih hidup kena doakan ke orang sial Pak. Lewat mobil tak, melepul, halo melepul. Kita mau bersedekah Ustaz, tapi tidak ada uang tak. Sedekahnya kita kaum akademisi ilmu. Tapi ada tuh itu dosen, tidak mau kasih ilmunya. Tidak mau kasih Pak, kenapa? Bilang, kalau nak tahu ini, lari miseng ini proyek kah? Nambah orang. Orang seperti itu Pak, sempit rezekinya. Sedekah kita, ilmu. Sedekah kalau orang kaya, ya hartanya. Ini ibu-ibu selalu saya bilang, ibu-ibu yang kaya tidak usah kau pakai emas asli. Kenapa? Biar palsu orang juga bilang asli. Iya toh? Lebih baik ibu pakai yang palsu, yang asli bawa ke anak yatim piatu kasih sekolah mereka. Ibu-ibu juga yang miskin tidak usah pakai yang asli. Biar asli orang tidak percaya. Lebih baik kau pakai saja yang palsu, tak lancur nih. Pakai masuk saja yang palsu, yang asli, kasih tabung untuk anakmu sekolah supaya anakmu angkat derajatmu. Maafkan saya ibu-ibu, ini yang banyak masna semua ini. Kalau mati siapa pakai emas tabung? Anak, istri kedua ibu. Kawin lagi suami tak. Begitu meninggal, menangis suami tak. Cepat sekali kau tinggalkan saya sayang. Rasanya tidak bisa kulanjutkan hidupku. Tapi nak ambil itu cincinmu. Ini cincin aku belikan kau dulu, saya berliak. Tidak mau keluar nak kasih sabun. Itu sambil menangis tuh. Nambah lagi gelantak. Ini usia pernikahan 20 tahun. Aku belikan kau dulu di Singapura sayang. Nambah mi. Sudah itu kalun tak lagi nambah. Ini waktu tak pergi umroh amas Dubai kau belikan kau sayang. Ini waktu penelitian dulu dapat ke proyek. Sudah? Sudah. Nambah semua mi, cincin habis semua. Gigi palsu tak terakhir. Nah bungkus baik-baik. Nah bungkus mi sambil menangis dan kasih masuk di laci. Tidak ku tahu bagaimana kelanjutan hidupku. 3 bulan kemudian pergi Rioni fakultas
Oh, ketutumu teman nayan janda. Berbuga-buga kembali hatinya. Dia kembali ke rumahnya, ambil itu emasnya, dia bungkus baik-baik, dia kasih pita warna pink. Dia datang ke sajanda, "Dek, ambil mini mati yang punya." Nggak, Nabi bilang wafat, Nabi bilang kok mati nih. Kayak ibu, daripada ngambil istri kedua, mending ibu pakai yang palsu. Yang asli jadikan beasiswa untuk anak yatim piatu. Bersedekah. Sedekah, Pak. Hebatnya itu sedekah. Saya bukan mau ini motivasi saja. Sebelum Ramadan, 7 masjid saya tanggung honor penceramanya. Dan termasuk Bapak Ibu kalau lihat di medsos, masjid saya itu 10 malam terakhir itikaf 1000 sampai 1500 kita kasih makan gratis, dan bukan yang murah. Saya bilang sama anak-anak, kasih yang terbaik. Orang datang ini mau beribadah, bukan mau pergi lihat artis. Kasih yang terbaik. Malam-malam 27 saya bagi-bagi 50.000 satu orang. Allah ganti 2 hari sebelum Lebaran ada orang kirimi kak mobil mewah. Dua malam sebelum Lebaran itu ada di luar saya pakai sekarang. Saya ini Prof, orang lihat bawa mewah-mewah saya pakai, tapi itulah anugerah. Anugerah gratis, Pak. Itu yang hebat. Tidak perlu sih keluar uang. Itulah hebatnya silaturahmi dan sedekah. Semakin kita pelit, semakin susah itu, Mak. Kalaupun ada, tidak bisa tenang. Allah paksa keluar itu uang. Caranya apa? Anak tak tiba-tiba narkoba. Tiba-tiba sakit yang tidak ditahu apa penyebabnya. Habis duit keluar tidak ada guna. Sedekahlah. Salah menyambungkan silaturahmi. Sedekah. Dan hebatnya itu sedekah. Suatu kali Nabi didatangi seorang musafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tamaki. Ya Rasulullah, saya musafir beberapa hari maka saya ini tidak makan. Ada makanan yang bisa dimakan di dalam. Nabi masuk kepada istrinya, Aisyah, ada itu kasihan musafir mau makan. Adakah makanan yang bisa dimakan? Apa kata Aisyah? Ahi kesikna, namu bau-bau na dito gaga. Bayangkan Pak Nabi, tidak ada makanan di rumahnya. Nah kita ini pegawai honor, masih ada makanan, tak mengeluh terus sih. Kenapa hidupku susah begini? Pret. Nabi ini Pak, tidak ada makanan. Lalu Nabi keluar. Dia ambil jubahnya, saudara, di dalam juga tidak ada makanan. Tapi ini jubahku, mudah-mudahan ada mau beli. Dia datang ke pasar Madinah, dia lelang. Saudara-saudara sekalian, saya punya jubahnya Rasulullah. Siapa ingin memilikinya? Di samping pasar Madinah ada orang kaya yang agak blur matanya. Kabur di matanya. Lalu dia bilang sama budaknya, saudaraku, budak, kamu pergi itu. Kalau kau berhasil membeli jubahnya Rasul, saya merdekakan kau. Ringkas kisah, dengan izin Allah budaknya yang berhasil, dan dia datang, Tuan, dengan izin Allah saya berhasil membeli jubahnya Rasulullah. Nih. Lalu dia ambil, dia berselawat sebanyak-banyaknya, dia gosokkan matanya dengan jubahnya Rasulullah, dengan izin Allah sembuh. Setelah sembuh dia lipat baik-baik itu jubah Rasul, dia bawa kepada Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah, saya yang beli jubah dengan izin Allah, saya usapkan, sembuh mata saya Rasul, sebagai rasa syukur saya kembalikan. Nabi panggil istri beliau, ya Humaira, kau tengok ini, hebatnya di sedekah. 1, mengenyangkan orang lapar. 2, memerdekakan budak. 3, menyembuhkan orang sakit. Spesialnya datang lagi kembali kepada yang punya. Bapak-bapak daripada sibuk kejar-kejar proyek barang sedikit jadi kampus, lebih baik pancing rezeki itu dengan sedekah. Allah tidak melihat berapa banyaknya, tapi Allah lihat berapa ikhlasnya kita, berapa kemauan kita. Tapi ketika kita mulai cabut dompet Pak itu Pak, datang setan. Setan pertama dalam bentuk manusia. Datanglah istri, tale kantong kokal sedekah ya lagi tuh deh mulai, gato gayamu tuh, yang begini susah diusir Pak.
susah diusir. Kalau tidak kelihatan bacakan bismillah, lari pak. Kalau ini dia bilang baca ko yasin sageni poge. Nah, setan yang tidak nampak dia bisik kata nanti pi bisa jadi modal. Maka saya alhamdulillah 4 masjid saya bikin, semua tidak pernah saya minta RAB-nya. Kenapa? Kalau lihat RAB-nya pak masuk setan 7 miliar, bisa jadi rumah ini. Itu setan. Maka jangan pernah hitung-hitung soal rezeki. Kenapa? Itu hak prerogatif Allah. 3 hal yang tidak boleh dicampuri kata Allah. Dan ini kita yakin semua. 1, jodoh. 3 tahun pacaran tidak jodoh, putus. Baru 1 bulan ditangkap Satpol PP. Jodoh. Jelek na suaminya bercerita cantik, jodohnya orang pak. Dia bilang, kenapa saya paling jelek istriku Ustaz? Allah tahu itu yang terbaik. Kenapa? Karena kalau dia cantik malu jalan sama bapak, karena bapak juga jelek. 2, yang jadi rahasia Allah, ajal. Kakak saya 3 hari sebelum masuk Ramadan, mak mau pergi pasar, mau datang Ustaz, saya mau belikan ayam kampung. Pergilah dia ke pasar. Pulang dari pasar kira-kira lagi 5 menit sampai di rumah, insiden jalan, meninggal di tempat. Padahal sebelumnya dia telepon, belikan nggak jilbab, kudung, saya mau pakai sholat tarawih. Ajal pak. Untuk tambahan ini, ibu-ibu kalau suami pergi mengajar, jangan pernah ada marah. Karena kita tidak tahu apakah masih kembali dalam utuh sebagai suami atau jenazah. Ibu-ibu hati-hati, boleh marah. Tak kalah ini deh. 3 orang yang didoakan malaikat Jibril tidak diterima amal ibadah Ramadannya. 3 golongan. 1 diantaranya istri yang durhaka kepada suaminya. Biar puasa Ramadan tak penuh ibu, tarawih tiap hari malam, iktikaf 10 malam terakhir, tapi Allah suami tak ndak rida sama ibu gara-gara suka dilawan dan kasar. Nabi memberikan informasi, jangankan baunya surga, jangankan masuk surga, baunya surga tidak didapat perempuan seperti ini. Maka minta maaf memang makin nanti. Maafkan nggak pak? Ya. Ada yang tanya saya, Ustadz, bagaimana kalau suami yang durhaka sama istri? Anda ada lanjutannya itu hadis. Coba ibu-ibu, hadis saja mau nak komplain. Bersedekah. Yang berikutnya, menyambungkan silaturahmi adalah memaafkan. Memaafkan. Minta maaf berat, tapi memaafkan itu mulia. Seperti sambutan Pak Rektor tadi. Memaafkan. Dan tidak ada orang hina karena memaafkan. Justru orang makin kagum ketika kita memaafkan. Jangan lagi seperti politisi. Saya maafkan, tapi ya urusan hukum tetap berjalan. Belum memaafkan namanya itu. Saya maafkan kok, tapi jangan lagi lewat depan rumahku. Belum memaafkan namanya itu. Makanya Allah katakan, innallaha yuhibbul mukhlisin. Allah mencintai bukan cuma memaafkan, tapi berbuat baik kepada orang yang menyakitinya. Itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua cara untuk menyambungkan silaturahmi, yang ketiga adalah dengan mencontoh salat jamaah. Coba lihat salat jamaah, Pak. Coba lihat. Ada imam, rektor. Ada di belakangnya. Apa itu sebelah kanan? Apa itu kalau dalam negara imam ini bupati, gubernur, presiden. Di belakangnya sebelah kanan itu kalau Bapak Ibu pergi tanah suci, kita dengar As-Sudais, Allahu Akbar, ada yang berteriak di belakang, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Itu namanya muballaghah. Berasal dari kata muballigh. Apa itu? Yang menyampaikan, yang bicara. Ini anggota DPR. Jadi kalau bupati salah, gubernur salah, presiden salah, anggota DPR ngomong. Karena kalau tidak ngomong, anak SMK masuk ke jalan bawa tombak. Sayangnya anggota DPR kita banyak tidak tahu ngomong. Sudah pegang naskah, tidak ditahu apa dia bilang. Apa dia salah? Tidak, kita yang salah. Kenapa kau pilih? Kau tahu itu kan tipu hanya karena limbi.
Jangan terima serangan fajar. Apa Nabi bilang? Bukan serangan fajar ini, Ustaz. Ini sedekah subuh. Ambil maku anggota DPR-mu sekarang. Nggak ada yang ribut soal MBG. Terpaksa kita ngomong dibilang kisah ustadz radikal. Nah, itu mubalaghah. Nah, bagaimana etikanya? Ketika pemimpin salah, boleh ditegur? Boleh, Pak. Bagaimana etikanya? Misalnya, imam mestinya ruku, dia sujud. Boleh ditegur? Boleh. Nggak boleh. Salah kok imam. Dongo ini. Salah. Nggak boleh. Jangankan bicara. Bapak saja bilang, Pak Imam, salah. Batal sholat. Ada cerita tidak tahu benar atau tidak. Nabi bilang di sampingnya, kau juga salah. Kenapa kau bicara? Salah semua kau itu. Nabi bilang, untuk saya tidak. Belen-belen sama beri jamaah. Boleh ditegur? Boleh. Tapi cara tegurnya kita ucapkan Subhanallah, Maha Suci Allah. Rektor salah, manusiawi. Tidak mungkin rektor tidak salah, pasti ada salahnya. Tapi kita tegur. Siapa yang tegur pertama? Wali amanah, Dewan Guru Besar, sahabat, dekan. Ingatkan. Cara tegurnya bukan diketuk kepalanya, bukan, tapi diingatkan. Maka dipuji Allah, Subhanallah. Nah, kalau berjamaah persatuan, contoh itu jamaah apa? Islam kenapa hampir diwajibkan itu berjamaah? Karena disitulah kita belajar namanya persatuan. Coba lihat berjamaah apa? Bahasa apapun, suku apapun tidak boleh pakai bahasa masing-masing. Coba kalau berjamaah pakai bahasa masing-masing, Pak. Janji di imam keturunan Arab, dia takbir pakai bahasa Arab. Allahu Akbar, datang saudara kita dari Sidrap, dia pakai bahasa Bugis. Pungalau ta'ala malupuh. Datang saudara kita Makmun dari Jenek Punto, Karengalla ta'ala lumpuah. Datang mu'alaf dari Toraja, dia pakai bahasa Toraja. Pungala ta'ala tunggu gajah. Ternyata ada pula datang dari Betawi, dia pakai bahasa Betawi gaul Jakarta. Allah, gede banget gitu loh. Coba kacau, baru 4 bahasa itu. Maka di Unhas ini harus kita satu bahasa. Boleh kita bertengkar dalam rapat, tapi keluar rapat satu bahasa. Itu contoh dalam agama. Coba lihat dalam berjamaah lagi. Kenapa Nabi menyundahkan pakai parfum ketika berjamaah? Kenapa Nabi sunnahkan sikat gigi sebelum berjamaah? Kenapa? Apa parfum sampai? Tidak. Apa? Itu gunanya jangkau ganggu bau badanmu sama orang. Jangan sampai bau badan kita takbir Allahu Akbar, malah matan reto pemenri. Itu kenapa disuruh pakai parfum? Ada memang tong orang berjamaah Pak, kayak dia yang paling soleh dalam masjid. Mulai takbir nak ganggu memang maki Pak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti kalau mau minyak gigi telinga tak maliki. Itu makna dari kalau kau bertetangga di kompleks dosen, jangan kau ganggu tetanggamu. Jangan gotmu mengganggu tetangga. Binatang ternakmu, peliharaanmu, hobimu, jangan ganggu tetangga. Jangan bilang, kan rumah-rumahku, radio-radioku, PCD-PCD-ku, mau keras-keras urusanku, saya tonji bayar listrik. Itu kata bapak, kata tetangga, rumah-rumahku, jendela-jendelaku, telinga-telingaku. Kenapa musikmu masuk di telingaku? Maka orang yang baik salat jamaahnya sesungguhnya insya Allah silaturahminya hidup. Islam bagaimana dalam bertetangga? Atadruna manil muflis? Daulah kamu yang bangkrut di akhirat. Jarusu wahatiur rahim, tetangga yang jahat sama tetangganya. Lihat itu adab dalam bertetangga. Nabi katakan, kalau kau bertetangga dan ada pohonmu menyeberang lahan dan tingnya ke tetanggamu pagarnya, maka yang menyeberang halal yang punya tetangga, bukan lagi kita punya. Ini pohon, ini pagar pohon truk. Yang menyeberang ini halal miliknya tetangga. Langsung Nabi bilang mahasiswaku, bagaimana kalau istrinya tetangga menyeberang Ustaz? Lento gitu kasusnya kalau istri tetangga. Masya Allah. Salat berjamaah dicontohkan, dikutip Pak Rektor tadi. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraku. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Ayat.
Lalu Nabi menyempurnakannya dengan hadis, umatku itu seperti badan ini, unhas ini seperti badan ini, tangan kanan gatal tanpa diundang kiri yang garuk, tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk, gatal dua-duanya kerjasama. Anak muda jalan malam-malam, tahan tuh kakinya, kaki tahan tuh, seluruh badan ikut merasakan. Yang pertama bereaksi apa? Mulut. Aduh. Sudah itu bereaksi mata mencari. Yang berikutnya mulut meniup. Yang berikutnya tangan mengusap, padahal kaki bermasalah. Tidak ada orang tahan tuh kakinya, Nabi bilang mulutnya, jalan mako, jalan mako, jalan mako. Nah, begitu kita di Unhas. Kau ganggu rektor, kita semua staf akademik marah. Jangan kau hina rektor, itu pimpinan kita. Kalian di servis dihina, kita para dosen ikut membantu. Itulah yang disebut wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, karena waktu terbatas. Kalau masih mau kita dengar ceramahku Ibu? Masih mau Ibu? Nah, bawa mapi rumah tak. Pada akhirnya halal bihalal, poin pentingnya adalah saling memaafkan. Kita berharap keluar dari ruangan ini yang pernah saling memaki, berjiwa besarlah sebagai tanda orang beriman, datang minta maaf. Siapa orang mulia? Rektorkah? Dekankah? Senat guru besarkah? Tidak. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang takwa, dan ciri orang takwa adalah tidak gengsi, tidak malu datang mengakui kesalahan dan meminta maafnya. Dan sempurnanya iman, belum minta maaf orang kita sudah memaafkan. Itulah yang Allah sebut, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang bukan saja memaafkan, tapi juga berbuat baik kepada orang yang menyakitinya. Mudah-mudahan keluar dari ruangan ini tidak ada lagi dosa dan kesalahan kepada sesama manusia. Kita saling memaafkan. Terima kasih. Sebelum saya akhiri, saya ingin berpantun agar kita kompak di Unhas. Ayo tinting naik perahu, yang penting kita bersatu. Ayo tinting naik gerobak, yang penting kita kompak. Ayo tinting masih janda, urusannya Pak Wali Amanah. Semoga ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak merugi menjadi lawyer terkenal kalau anak di rumah tidak memiliki akhlak yang mulia. Dan apa penyebabnya? Menurut keyakinan agama kita, salah satu sebabnya anak kepala batu keras hati, hubbi aklil haram, kata Nabi. Dia suka cenderung diberikan makanan yang haram. Kalau bapak selalu bawa uang haram ke rumah, tegakah bapak memberikan uang haram kepada istri dan anak bapak? Maka sebelum membela orang salah, lebih baik pikir, kalau ini uang saya bawa ke rumahku, bagaimana masa depan rumah tangga saya? Pengacara, saya bukan ahli sarjana hukum. Di bidang hukum ini bapak profesi. Setahu saya pengacara bukan membela orang salah, tapi menempatkan orang salah pada hukuman yang proporsional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapat undangan ini, setan berusaha menggagalkan agar kita tidak datang. Setan itu paling tidak senang kalau kita dengar ceramah.
Kenapa? Bocor rahasianya. Maka dia goda kita, ndak usah kau datang, ndak usah kau datang. Ini hanya deklarasi, belum pelantikan. Alhamdulillah, setan yang ada di rumah berhasil kita kalahkan sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Tidak, dia goda lagi. Ndak usah dengar ceramah, ndak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi Bapak Ibu yang pegang HP ketika saya ceramah sesungguhnya kena godaan setan. Bagaimana mau dengar ceramah kalau Bapak sibuk begini? Pak, sekedar informasi, begitu saya menghormati acara ini, hari ini di waktu yang sama saya diundang ke Istana Negara untuk acara, Pak. Bapak boleh lihat di Instagram saya. Tapi saya menghormati undangan peradi profesional, maka saya hadir di tempat ini. Supaya husuk dengar ceramah, adik-adik konsumsi sebentar dulu ya. Sebentar dulu, mau dengar ceramah dulu dek. Insya Allah sebentar aja ini ya. Sebentar dibagi-bagi konsumsinya, ndak konsentrasi ya. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, Bapak Profesor Dr. Haris Hatur Haidar, Bapak Profesor Dr. Fauzi Nasution, Bapak Profesor Dr. Abdul Latif, dan yang tercantik di tempat ini Mbak Oneng, yang insya Allah dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini angkanya 3. Saya dari tempat kendaraan tadi berpikir apa yang saya mau sampaikan berkaitan dengan 3 ini, karena simbolnya tadi kan saya lihat 3. Oke, saya dapat petunjuk dari Allah. Bapak Ibu, saya tidak disenang Gubernur Sulsel, masih ada pilihan. Saya bisa pindah ke Kaltim. Saya kerja merantau ke Jakarta, tidak nyaman di Jakarta, saya masih bisa pulang ke Sulawesi Selatan. Bapak-bapak punya istri yang cerewet, ada pilihan? Ada, pilihannya 2, tambah atau ganti. Ibu-ibu, suami tidak bertanggung jawab, ada pilihan? Ada, pulangkan saya ke orang tuaku. Iya kan? Bapak-bapak tidak disenangi di satu tempat, bapak bisa pindah lagi di organisasi lain. Masih ada pilihan. Tapi ketika bapak ibu masuk kubur, ada pilihan tidak? Bapak ibu masuk kubur, apapun agamamu, ada pilihan tidak? Enggak nyaman deh, keluar dulu. Bapak keluar, viral satu dunia, Pak. Bapak kembali ke rumah pun setelah dikubur, tidak ada yang berani tinggal di rumah. Tapi alhamdulillah, Nabi memberikan berita gembira. Setelah engkau masuk kubur, masih 3 amalmu yang bisa menolongmu. Yang meskipun kamu sudah jadi jasad, sudah hancur tulang belulang, masih ada 3 yang bisa menolongmu. Terus mengalir amalmu, yang kita kenal dengan amal jariah. Apa itu? Yang pertama, anak yang soleh dan soleha. Saya mau tanya Bapak Ibu, ibu-ibu, kalau ibu meninggal besok-besok, siapa yang doakan ibu? Suami. Jangan harap kawin lagi, Bu. Dia dengarlah ini prop ceramah saya, istri saya. Dia bilang, mamaknya cek, jadi kalau saya duluan meninggal, Ustaz kau kawin lagi? Saya bilang, dengar baik-baik sayangnya, jangankan kau meninggal, masih hidup kau sekarang, saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Siapa yang doakan kita, bapak-bapak nih? Siapa yang doakan ketika sudah dikubur? Jangan harap temanmu, lihat aja teman di WhatsApp, Pak. Begitu ada meninggal, apa yang dikirim? Stiker. Jangankan baca doa, tulis doa saja malas. Apa yang dikirim? Stiker Al-Fatihah. Itu pun dia tidak baca. Siapa yang doakan kita?
anak. Maka tuan-tuan yang saya hormati, kalau mau lihat masa depan bapak dikubur, dan pasti kita dikubur, lihat anak kita sekarang. Kalau Ramadan dia masih pergi tarawih ke masjid, alhamdulillah. Kalau Jumat masih bapak dapat dia pulang dulu ke rumah, mandi, lalu dia pakai gamis ke masjid, insya Allah bapak tidak usah cemas. Meskipun bapak tidak laris dia di praktek apotek lawyernya, tidak usah cemas pak. Tapi kalau setiap kita intip di kamar dia main game, tidak pernah kita dapat sholat berjamaah, demi Allah bapak rugi cari duit banyak-banyak kalau anak seperti itu. Siapa yang doakan kita? Anak. Periksa diri kita masing-masing. Pernah tidak kita doakan saudara kita yang meninggal? Jarang. Apalagi orang lain. Siapa yang kita ingat? Orang tua. Itu pun kadang-kala Ramadan baru kita ingat. Tuan-tuan yang saya hormati, lalu timbul pertanyaan, bagaimana kami yang tidak punya anak? Bagaimana kami yang menikah tiba-tiba meninggal? Wala tayasu min rauhillah. Jangan kau putus asa. Allah hadirkan tuh 1.200 anak yatim piatu. Ada yang tanya sama saya, Mbak Oneng, Mbak Riyad Pitaloka. Beliau kata begini, Ustadz, bagaimana saya ini? Saya ditakdirkan Allah sudah menikah berpuluh tahun tidak ada anak, dan sekarang tidak bisa lagi karena usia sudah tua. Bagaimana saya? Siapa yang doakan saya? Oh, Allah maha bijaksana. Bu, kalau ibu tahu anak yatim piatu, dia lagi belajar agama, dia hafal Quran, dia sekolah di pondok, dia sekolah sarjana hukum, dia belajar hukum ekonomi, ibu tahu dia baik akhlaknya, biayai dia sama hukumnya anak kandungmu itu. Maka bapak ibu yang ada di tempat ini, kalau tidak yakin anaknya bisa baik agamanya,